petani kita ini tidak ada pendampingan, Pak. Mereka itu melakukan secara alami saja. Satu, nanam benih, benihnya sudah turunan ke-10, dia tidak pakai label biru lagi. Karena mereka tidak lagi beli, tetapi apa yang ada dia turunkan lagi sehingga lemah di benih. Dia melaksanakan rutinitas. Kang Deddy Mulyadi mengkritik soal sektor pertanian. Menurut Kang Deddy Mulyadi, pertanian itu tradisi, bukan sekedar program. Kaum milenial akan mencintai dunia pertanian kalau tanahnya tidak terus dialihfungsikan oleh pemerintah dengan dalih pembangunan. Unggahan bernada kritik tersebut diunggah Kang Deddy Mulyadi melalui laman media sosialnya berbarengan dengan gembar-gembor Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mewisuda 4.045 petani milenial. Ribuan petani milenial yang wisuda setelah pelatihan tersebut menggunakan rompi seragam kuning persis dengan seragam Partai Golkar. Bahkan kegiatan tersebut masuk program Kick Andy dengan pembawa acara Andy F. Noya. Memang sektor pertanian menjadi seksi untuk dinarasikan, termasuk menjadi ladang program pemerintah. Namun praksisnya jarang yang menyentuh aspek substansial. Banyak program dan kegiatan yang sifatnya seremonial untuk sekedar berkegiatan, namun tidak sampai menyasar aspek-aspek fundamental pertanian. Benar kata Kang Deddy Mulyadi, aspek fundamental pertanian pertama dari pertanian itu adalah tanah. Apakah masyarakat memiliki tanah? Atau apakah desa dan negara memiliki tanah yang bisa ditanami masyarakat untuk memperkuat sektor pangan? Yang ada justru banyak tanah-tanah yang beralih fungsi, baik oleh masyarakat pendatang maupun oleh pemerintah atas nama pembangunan. Tanah-tanah berubah jadi bangunan, jadi villa, kolam renang, dan pembangunan pariwisata lainnya. Padahal untuk bertani yang menghasilkan membutuhkan setidaknya 1/4 hektar luas tanah untuk setiap orangnya. Kalau bercocok tanam dalam area cuma 500 meter persegi, maka nilai ekonomisnya minim sekali. Petani capek bekerja namun hasilnya tidak memuaskan. Setelah soal tanah, menurut Kang Deddy Mulyadi, faktor yang fundamental dari bertani itu pupuk dan sarana produksi pertanian lainnya. Pupuk yang sering langka dan kebijakan ada di tangan pemerintah menjadi soal serius. Petani yang selalu ngantri dengan kartu tani tentu fenomena aneh dan miris di negeri ini. Sengkarut tata kelola pupuk di Indonesia yang berubah-ubah dan tidak memihak kepada petani menjadi catatan khusus. Bahkan dalam pidato politik di acara Partai Gerindra Kabupaten Bekasi, Kang Deddy Mulyadi menyinggung soal keseriusan Prabowo ke depan untuk membenahi distribusi pupuk bagi para petani. Kemudian soal benih F1 atau hibrida yang mahal dan tak terjangkau harganya menjadikan hasil petani tidak maksimal dan tidak begitu produktif. Sementara penguasaan benih tetap ada pada perusahaan-perusahaan kapitalis dengan orientasi bisnis. Kemudian aspek fundamental dari bertani adalah soal pengaturan harga pasar. Banyak petani yang berorientasi pada produktivitas ekonomi berguguran lantaran saat panen harga hancur, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk bertani dan hasil panen yang didapat jauh panggang dari api. Oleh sebab itu, negara harus hadir mengatur aspek harga ideal bagi para petani, agar petani terjamin jika mereka panen atau jika mereka gagal panen. Bahkan sewaktu menjabat Bupati Purwakarta, Kang Deddy Mulyadi memberikan asuransi kepada petani jika mereka mengalami kegagalan dalam panen. Tentu petani merasa aman dan dijaga oleh negara jika demikian. Kemudian soal selanjutnya dari problem pertanian, yaitu soal skill. Diperlukan upgrade, peningkatan pengetahuan dan sejumlah ilmu baru. Namun sesungguhnya petani buhun di pedesaan memiliki kearifan lokal tersendiri. Petani di desa memahami interaksi mereka dengan alam, adat kebiasaan, termasuk bagaimana cara mengendalikan hama secara ramah lingkungan. Justru yang aneh adalah banyak perusahaan obat berupa pestisida yang diizinkan negara beroperasi dan itu perlahan merusak kesuburan tanah. Tanah berubah seiring residu obat yang terus mengendap di lapisan tanah. Kang Deddy Mulyadi sejak lama memang terlibat dalam banyak aktivitas pertanian. Ia menggarap sawah di Desa Nagro, Kecamatan Wanayasa, Purwakarta secara organik. Kang Deddy Mulyadi memelihara kambing, domba Garut dan sapi.
dan ia membuat sirkel pertanian secara simbiosis mutualisme dan berkesinambungan. Bahkan kini ia tengah mengembangkan varietas padi di lembur Pakuan Subang agar benih yang dibutuhkan para petani terjamin kualitasnya dengan harga yang terjangkau. Petani kita ini tidak ada pendampingan, Pak. Mereka itu melakukan secara alami saja. Satu, nanam benih, benihnya sudah turunan ke-10, dia tidak pakai label biru lagi. Karena mereka tidak lagi beli, tetapi apa yang ada, dia turunkan lagi, sehingga lemah di benih. Dia melaksanakan rutinitas, nanam, dikasih pupuk, kemudian disemprot abasil, habis itu nunggu panen. Kalau ada penyakit, dia hanya itu saja yang digunakan. Karena apa? Gak ada hari ini petugas yang turun ke lapangan, mendampingi mereka, meneliti apa penyakitnya, apa solusinya. Hadir hari ini karena jumlah anak muda di luar sana nggak bisa hadir di tempat ini, mereka online. Oh iya. Nah, itu ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Kawan-kawan semua adalah yang beruntung hadir di Universitas Pajajaran ini sekitar 1.500 dari 4.000-an yang wisuda. Dari 4.000-an ini masih ada 2.000-an yang belum diwisuda. Artinya mereka masih berproses, belum menghasilkan, belum sesuai kriteria. Saya doakan yang 2.000 ini masih terus berjuang untuk ikut di wisuda dan generasi berikutnya. Nah, yang menarik Pak Andi, sejak digulirkan tahun 2021 itu jumlah yang mendaftar sudah sangat banyak. Kurang lebih 4.000-an. Kemudian yang diterima itu sekitar 1.700, yang tahun lalu di wisuda 1.200. Sekarang tahun 2022, tahun berikutnya meningkat. Yang dulunya mendaftar sekitar tadi naik ke 20.000. 20.000. Antusiasmenya banyak. Dan 2023 yang nanti di wisuda tahun depan sudah mendaftar hampir 30.000 mendaftar petani milenial. Jadi tiap tahun angkanya naik terus. Artinya apa ya? Artinya masa depan menjadi petani milenial ini sangat dominan. Saya kasih tahu adik-adik ya. Gara-gara COVID saya dapat data penting bahwa ekonomi yang tumbuh itu selama COVID ada 3. Satu kesehatan karena pandemi, 2 adalah pangan, 3 adalah digital.